وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amma ba'du fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Guru sekaligus RT, benar ya? Bapak RT Tukiman beserta keluarga besar yang kita doakan semoga beliau selalu diberikan berkah umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat badannya, sehat rohaninya, dan insya Allah mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para hujat, para guru, para tokoh masyarakat, lebih khusus guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nurjaya, yang kita doakan beliau semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan oleh Allah untuk taat ibadah kepada Allah, berkah umurnya. Ya, kalau umur berkah enak. Sehat panjang, ya, sehat. Jangan minta panjang-panjang, lo panjang sakit-sakitan ya. Begitu juga guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Raden Surya Kusuma, kita doakan bersama semoga selalu beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah ilmunya, berkah rezekinya, dan insyaallah mendapatkan selalu kemuliaan di dunia wal akhirah. Begitu juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Abdul Ghani, Bapak Haji Murian, Bapak Ustadz Ubaidillah, Bapak Ustadz Abdul Wahab, Bapak Husin, Mam Muhammadin, banyak benar ini, Bapak Ustadz Hasan Basri, Bapak Ustadz Mahmud, Bapak Ustadz Darsa, Bapak Ustadz Nurjaya, dan juga dari jamaah pengajian malam Kamis, malam Sabtu, malam Ahad, ngumpul semua dan jadi satu. Mudah-mudahan kumpulnya di sini walaupun nggak disebutin satu-satu, mohon maaf ya, nggak disebutin semuanya ya. Kalau disebutin semuanya nih bisa bukan ceramah, benar kelar habis jam 11 bisa. Ya, mudah-mudahan insya Allah semuanya mendapatkan barokah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah memberikan berkah umur kepada kita semua, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita menuju tempat ini dalam rangka memenuhi undangan Sahibul Bait, dalam rangka haul bantu doa. 2 tahun sudah meninggalkan alam dunia ini istri daripada Bapak Ustadz RT Tukiman yang bernama Ibu Siti Jainab bin Ahmad Kasman, yang mudah-mudahan dengan barokah doa kita bersama insya Allah almarhumah di alam kuburnya selalu mendapatkan rahmat, selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di alam kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitupun kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan berkah umur, sehat badannya, dan insya Allah di sisa waktu atau sisa umurnya selalu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki pun mencari nafkahnya untuk ibadah, semuanya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya diberikan keistiqomahan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam
Semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelak di yaumil akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang haul ini, sebenarnya mohon izin dulu nih kepada guru-guru ya, mohon maaf. Sebenarnya nih yang pantas ngomong Pak Haji Murjaya, Pak Kiai Raden Surya Kusuma. Ini saya rada ngegeget ini depan beliau ya. Gimana ceritanya ini? Soalnya guru-guru saya semua. Mudah-mudahan insyaallah ya, mohon maaf bukannya apa namanya tidak sopan. Ya, ini orang jadi pindah udah nih, jadi disuruh, mohon izin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang haul, kita udah sama-sama maklum lah. Ya, sering kita ngedengar ceramah masalah haul mah. Ya, haul ini kan sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah lagi masih hidupnya, beliau ziarah setiap haul ya di makam mujahid, para sahabat yang gugur di dalam medan perang Uhud. Ya, beliau selalu datang mendoakan sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'an, yang mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fanikma uqbad. Rasulullah itu menyampaikan seperti itu dan diaplikasikan kepada kita semua saat ini. Cuman memang kita kagak datang ke makam, cuma dipanggil undang datang kemari. Pada hakikatnya substansinya haul ini yang sekarang kita adakan ini sebenarnya aplikasi daripada rasa sayang, rasa cinta, rasa bakti, terus rasa apa lagi ya? Rasa rindu mungkin. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya seorang suami, nih Bapak Tukiman kan suaminya nih, almarhumah, menghauli istrinya, berarti ini adalah bukti rasa sayang, salah satu bukti sayangnya beliau kepada istrinya. Jadi dengan ini membuktikan bahwa beliau ini masa hidupnya bersama almarhumah, berarti rumah tangganya bisa dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Kan kalau misalnya masa hidupnya berdua-duaan berantem mulu, nggak mungkin ngehaulin, ya. Kira-kira mungkin nggak? Nggak mungkin loh, gedeg, mengenai gedegnya ngapain dihaulin, begitu ya. Tapi karena ini rasa sayang kepada istrinya diaplikasikan ketika meninggal dunia, dihaulin setiap tahunnya, maka ini adalah bukti aplikasi rasa sayang, rasa cinta seorang suami kepada istrinya. Insya Allah rasa sayang ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jikalau anak yang menghauli orang tuanya, ya salah satunya di sini ya Bang Dopung, terus siapa lagi ya? Kita mantu ya Bang Dopung. Ya anak-anak yang lain. Nah, ketika menghauli orang tuanya saat ini seperti ini adalah rasa bakti anak kepada orang tua. Di mana baktinya anak kepada orang tua ini salah satunya. Ya, karena bakti itu nggak perlu waktu hidup saja. Ketika meninggal dunia itu bisa dilihat anak itu berbakti atau tidak. Bisa dilihat ketika dia setiap waktunya, setiap harinya, bahkan setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya selalu mendoakan orang tua. Karena di dalam kitabnya Anatul Thalibin dulu guru kita menyampaikan di jilid 2, ya. Di situ dikatakan hadis Nabi SAW, man zara qabra walidayhi aw ahadihima summa qara'a suratul yasin fakanat baran walidayhi. Jikalau ada seorang anak yang mendoakan, bahkan setiap Jumatnya dia berziarah ke makam orang tuanya, terus membaca surah Yasin, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak itu anak yang berbakti kepada kedua orang
orang tua. Dan ketika dia berbakti kepada orang tua, sekalipun di masa hidupnya dia mungkin pernah berbuat dosa, pernah berbuat durhaka sama orang tua, maka ketika dia istiqomah mendoakan orang tuanya terus menerus agar Allah memberikan rahmatnya, agar Allah memberikan tempat di alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, dengan doa agar orang tuanya diampuni segala dosa-dosanya, rutin dia dawamkan itu, dia doakan untuk orang tua. Sekalipun di masa hidupnya dia pernah berbuat durhaka, belum sempat minta maaf, maka inilah kesempatan anak kepada orang tuanya mendoakan setiap waktu. Bahkan acara ini pun bagian daripada bakti anak kepada orang tua. Mudah-mudahan anak-anaknya yang mungkin menghauli dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan, insya Allah mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda kalau itu bernilai materi dan sebagainya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa kita ini? 11. Lama masih tuh. Ngoceh aja berarti sini ya. Bentar ada guru kita Ustaz Abdul Wahab. Yang keduanya sendiri usah panjang-panjang, kita berdua aja yang panjang mana. Ya, sedikit saya menambahkan sedikit saja. Hal yang kita rayakan pada hari ini, yang kita peringati ini, hikmahnya adalah sebenarnya yang pertama itu lidzikiril maut, untuk mengingat kematian. Bukan mengingat matinya almarhum terus dinangisi, bukan. Mengingat kematian untuk diri kita, ya, supaya kita sadar bahwa kehidupan di alam dunia ini kayaknya cepat banget. Perasaan baru kemarin kita ngehaulin, kan udah haulin. Ya benar nggak? Ini kan dalam rangka mengingat kematian, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Aksiru dzikrahal hadamil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat yang memutus kelezatan, supaya kita sadar ini kita kan bakalan mati ini, benar nggak kira-kira? Ada yang kagak mati di sini? Nggak bakalan mati dah? Ada? Ya, walaupun dia punya ilmu Pancasona, ilmu rawa rontek, ya zaman dulu mah ada, sekarang mah ada dah. Ya, ya, walaupun dibacok kagak mempan, ya, tempo-temponya mah yang dulu-dulu yang kagak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, sekarang kagak ada wujudnya udah. Ya, ada nggak? Kagak ada, mati semua dah. Kian Santang, ilmu Kian Santang. Iya, Kian Santang, pokoknya semua ada yang punya ilmu kesaktian, Pelampir. ya kanuraga. Temponya mah ini membuktikan bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Illallah, kecuali Allah. Semua itu mati, makhluk hidup yang alam dunia yang baru-baru semua pasti mati. Maka ketika kita mati, kita kudu sadar tuh nih, ya. Acara ini untuk menyadarkan kita, ya Allah, banyak amat nih dosa yang kita perbuat. Kira-kira ya Allah, jadikanlah kami ini golongan orang yang selamat di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Jadi kita harus mengintrospeksi diri. Kalau kita masih suka berbuat maksiat, ya tobat lagi. Maksiat, tobat itu jangan, ya. Kita mohon petunjuk, hidayah, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berhenti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun kita masih berbuat maksiat. Kenapa? Supaya kita ini jangan terlalu menumpuk dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini hikmah yang pertama untuk mengingat kematian, sekaligus mengingat almarhum tentang kebaikan-kebaikan. Jadi kita kudu sering sebut kebaikan almarhum yang sudah meninggal dunia, karena ini menjadi ladang amal soleh untuk almarhum. Maka nanti ya tadi itu seharusnya ya Pak guru beliau ya almarhum, bukan? Almarhumah pernah guru istri? Enggak? Guru juga? Guru rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga saja ya. Iya. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus diungkapkan di masa hidupnya, supaya apa? Menjadi ladang ibadah. Yang kedua, hikmah daripada haul ini silaturahim. Ya, coba kalau nggak diundang haul kayak gini, nggak mungkin saya ketemu ya ibaratnya berjabatan tangan dengan
Pak Ustadz Murjaya, Pak Ustadz apa ya, Ustadz yang lainnya dah, Pak Ustadz Wahab. Kan saya baru ketemu lagi sama Pak Ustadz Wahab itu. Dia udah dari sejak lebaran kan ya kalau masalah. Dia baru ketemu lagi. Berkah daripada mengadakan haul seperti ini, alhamdulillah silaturahmi bisa berkumpul lagi. Kalau sejak datang ke rumah-rumah mah boro-boro dah. Ya, boro-boro, tapi alhamdulillah kita bisa dengan haul ini kita bisa bersilaturahmi. Inna rahmata yanzilu ala silaturahmi. Insyaallah rahmat Allah akan turun di mana di situ ada silaturahmi. Maka insyaallah kita semua yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmah daripada acara haul ini adalah litabarruk, ngalap barokah. Enaknya kita kumpul-kumpul kayak gini kan bisa berkumpul sama ulama-ulama. Ini guru-guru kita kan banyak bener ini. Ini beruntung bener nih Pak Guru Tukiman ini. Dia hadirin berbanyak-banyak guru. Maka insya Allah rumah mendapatkan barokah, sahibul baitnya mendapatkan barokah. Kita pun yang hadir pada malam hari ini pasti, saya katakan pasti mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada silaturahimnya, ada zikirnya, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berjabatan tangan dengan guru kita, memandang guru kita dengan mahabbah, masya Allah. Berapa banyak nilai ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini, dari mulai yasinnya, zikirnya, silaturahimnya, jabatan tangan kepada guru dan sebagainya. Masya Allah banyak benar kalau direntetin atu-atu ya, berkah benar pahala pada malam hari ini. Mudah-mudahan insya Allah almarhumah yang sedang dihauli di alam kubur selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada malam ini dihauli oleh kita semua. Yang keempatnya, hikmah daripada haul malam ini adalah doa. Kita ini memang dianjurkan untuk saling membantu doa. Ya, sesama muslim. Kalau kita sering mendoakan orang lain, dan kalau bisa kita lebih banyak mendoakan orang lain daripada diri kita sendiri, Pak. Kalau kita mendoakan diri kita sendiri, ya bisa diijabah atau tidak. Tapi kalau kita mendoakan orang lain, ya insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kalau kita sering mendoakan orang lain, kita pun nanti sering didoakan oleh orang lain. Maka hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Sering didoain orang, nanti kita pun akan didoakan. Makanya sering-seringlah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sering-seringlah mendoakan orang-orang lain, saudara-saudara kita sesama muslim, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 11, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Doakanlah, mohon ampun untuk diri kita, untuk diri sendiri, dan mohon ampunlah untuk saudara-saudara kita sesama muslim. Insyaallah malam ini penuh dengan keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang pada intinya adalah acara haul ini harus mendatangkan hikmah, ya, harus mendatangkan manfaat buat kita semua. Yang terpenting adalah sering-seringlah kita menyadari bahwa saat ini kita mendoakan almarhumah, suatu saat pun kita pasti akan didoakan. Nah, ketika kita sudah didoakan inilah, maka kita berharap malam ini menjadi ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi salah satu jalan agar kita dimautkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mautnya husnul khatimah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti guru kita Bapak Ustadz Abdul Wahab, kalau kita ngikutin sampai jam 11 makanya penyerah juga ini semua. Ya, walaupun rapat jus lebih jam 11, terus pengajian malam Ahad jam 11, ya kelar ya jam 11. Beda kalau hal begini Pak, kalau lama-lama kayak rada-rada gelisah juga. Jadi nggak usah lama-lama. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, maafin Pak ya. Kebenaran datangnya dari Allah. Apabila ada salah dan hilaf itu mutlak dari saya pribadi, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.